nanti malam anugerah Piala Citra FPI 2024. Ya tentu saja kita nanti siapa juaranya ya. Saya selalu sekarang ini juga menonton film-film Indonesia dan memang film-film Indonesia semakin menarik ceritanya. Kita berharap nanti ke depan sebenarnya ceritanya mungkin plot twist-nya semakin complicated supaya tidak mudah ditebak gitu ya. Dan ceritanya lebih variatif gitu. Jadi kita berharap saya kira banyak sekali sutradara yang hebat, produser, pemain-pemain, aktor-aktor seperti Mas Aryo ini yang luar biasa dari insan perfilman kita. Mungkin seperti yang saya katakan, yang kita kurang kadang-kadang adalah storytelling, scriptwriting gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini, karena cerita-cerita dari budaya kita, konten budaya kita ini kan sangat banyak gitu. Bisa berasal dari novel, dari cerita rakyat, dari cerita-cerita legenda, tapi dari cerita-cerita sehari-hari. Saya kalau melihat, karena saya penikmat film juga gitu, saya selalu nonton film. Terakhir film yang saya tonton kemarin di dalam pesawat itu Back to Black tentang Amy Winehouse. Tentang Amy Winehouse itu dari cerita tentang seseorang aja kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah itu bisa ditampilkan dengan luar biasa. Kita belum banyak sih yang tentang orang begitu yang mungkin suka ada yang dokumenter juga belum banyak. Tapi bagaimana sih kalau kita angkat cerita tentang seorang Hairil Anwar bisa jadi film tentang mungkin Sunshine, tentang Islam, tentang siapa bisa ya dari cerita-cerita orang dia yang begitu banyak. Kisah-kisah yang dramatis tentang pahlawan-pahlawan juga, tentang Sultan Syahrir atau tentang Bung Hatta. Seperti halnya saya lihat film Gandhi yang sangat kolosal, bisa menghadirkan film sampai 3 jam kalau tidak salah. Gandhi itu 3 jam dan juga banyak lagi. Nah kalau saya lihat di Indonesia itu dari sudut mata saya kayaknya di mana-mana setiap sudut dan kita datang ke pasar bisa jadi scene film, di mana pun jadi film. Apalagi muka orang Indonesia itu sangat cocok untuk film apa saja gitu. Semuanya ada di sini kan. Kesan saya begitu sebagai penonton film. Jadi kreativitas itu tidak berbatas kalau di Indonesia. Tinggal bagaimana ceritanya. Apalagi cerita-cerita di Indonesia itu kadang-kadang lebih dramatis. Lebih dari cerita-cerita menurut saya cerita-cerita horor gitu. Walaupun sekarang ini mungkin sedang didominasi oleh cerita horor, tapi saya kira di luar cerita horor banyak sekali cerita-cerita yang baru. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti di FFI juga semakin bervariasi. Mudah-mudahan juga nanti ada afirmasi untuk film-film yang agak langka yang jarang, terutama film anak dan sebagainya. Terima kasih Pak. Baik. Berikutnya saya mau tanya ke Pak Aryo sebagai Ketua Komite FFI 2024. Nah, tadi sempat akan menyampaikan visi misinya, right? Tapi belum disampaikan nih. Visi dan target bagi Komite FFI 2024-2026 boleh dibagikan kepada teman-teman media, Pak? Nah, tadi saya sudah memaparkan sebenarnya. Mungkin izin Pak Fadli. Kami pun acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, hasilnya juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Undang Perfilman, dan juga Perpres 114 dan 119 Tahun 2002 dan 2024 mengenai strategi budaya. Dan ini yang menjadi cara kami merangkai operasi kami. Jadi ini bentuk due diligence kami dengan harapannya upaya-upaya yang tadi Pak Fadlizon juga sudah katakan menguatkan karakteristik dari identitas bangsa dan juga bisa meluaskan daya imajinasi bangsa. Karena menarik sekali dari tadi Pak Fadli mengatakan bahwa di setiap sudut Indonesia itu bisa dicerita dan itu betul adanya. Karena setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing yang memang bisa kita capture dan kita bisa
diceritakan lewat video film. Jadi bagi kami kembali lagi aspek pencurian menjadi fundamental. Tadi kami juga sudah memberikan gambaran bahwa nilai-nilai akuntabilitas itu sangat penting, objektivitas itu sangat penting. Kami juga ingin terus mengedepankan tadi yang Mas Budi juga sudah nyatakan, yaitu nilai-nilai meritokrasi, bahwa film dan kemajuan film atau budaya itu akan terus progresif dan terus menemukan bentukan inovasi kalau memang diupayakan oleh manusia-manusia tepat bagi kami. Dan ini yang menjadi landasan prinsip di FFI, harapannya untuk terus mengupayakan juga kemajuan budaya dan lewat film. Baik, terima kasih. Dan kami juga mendengar akan ada penampilan khusus dari musisi internasional. Ini seru Pak Fadli dan Pak Wamen. Betul. Betul sekali. Mungkin boleh diceritakan supaya kita bisa apa nih yang bisa kita expect dari malam Jadi ini. tahun ini kami sangat beruntung dan begitu privilege bahwa ada 3 rangkaian performers yang akan perform untuk meriahkan selebrasi malam anugerah tanggal 20. Aku boleh ngomong semua nih? Boleh nggak? Bagaimana? Saya tahu kan mungkin satu aja itu ya. Iya, satu aja satu. Beliau ini juga seorang penyanyi, orang Indonesia, tapi beliau ini memiliki apa ya? Tingkatnya sudah internasional, yaitu Mbak Anggun. Oh wow. Anggun. Oke, akan tampil di malam anugerah Betul. 2024. Jadi ini satu hal yang nanti akan membantu meriahkan malam anugerah nanti. Great, looking forward ya teman-teman. Dan mungkin satu hal yang sangat spesial, yaitu hadirnya pada FFI tahun ini adalah Piala Antemas, sebuah penghargaan untuk film Indonesia terlaris. Nah, tahun lalu saya masih ingat bahwa ada pembicaraan dan gagasan untuk menghadirkan kembali Piala Antemas sejak Komite FFI masih diketuai oleh Pak Reza Radian. Tahun ini Pak Aryo Bayu dan jajaran Komite FFI 2024-2026 membawa kembali Piala Antemas. Mungkin boleh ceritakan proses diskusi dengan tim komite dan apakah ini juga karena ada momentum pencapaian penonton film Indonesia di bioskop yang luar biasa sampai saat ini 69 juta penonton teman-teman. Luar biasa 69 juta penonton. Apakah karena itu juga? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi mungkin sekedar informasi untuk teman-teman bahwa nama Piala Antemas itu, nama Antemas itu adalah nama produser film di Indonesia yang diabadikan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap film-film yang laris, film-film yang banyak ditonton gitu. Dan tahun ini kita itu sudah sejak tahun 80-an ya, itu biasanya yang sering mendapat itu adalah film-film Warkop DKI, karena setiap tahunnya dia akan selalu itu berkali-kali memperoleh itu kalau kita sudah menyimak sejarah perfilman Indonesia gitu ya. Nah, tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melisa ya, bahwa memang momentumnya sangat tepat karena tadi disampaikan bahwa penonton film kita mencapai 69 juta. Dan dibandingkan dengan film impor, kita juga sudah lebih unggul gitu ya persentasenya ya, kurang lebih kalau nggak salah 65% atau sekian ya, kalau nggak salah dari film yang ditonton di bioskop. Jadi sudah saatnya kita memberikan penghargaan ini ya, Piala Antemas yang kalau kita lihat dari tahun ke tahun film-film yang ditonton di atas 1 juta itu semakin banyak ya, 1 juta penonton, bahkan ada yang lebih dari itu ya, 9 juta dan seterusnya. Jadi ini gagasannya demikian ya, jadi ini bentuk apresiasi kita terhadap industri film kita yang terus bertumbuh ya, yang total produksinya dalam 1 tahun bisa dari hitungan kita ya, dari 1 September 2023 sampai 31 Agustus 2024 ya, itu penutupan
untuk pendaftaran film untuk FFI tahun 2024 ini itu ada 141 film, luar biasa. Jadi ada 100 dan itu ada di bioskop, kemudian juga ada di platform online. Jadi sekali lagi Piala Apemas ini kita berikan sebagai penghargaan terhadap film yang mampu meraih penonton terbanyak. Ya, saya kira di sini kita juga melihat bagaimana film Indonesia tadi sudah disebut sebelumnya sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kira itu. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, boleh dari bawah akhirnya kita melebihi film impor, luar biasa sekali Mas Budi ya, keren. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pak Budi yang terakhir, proses pemilihan Dewan Juri Akhir menjadi sangat penting. Boleh mungkin diceritakan prosesnya, Pak Budi kok ketawa-ketawa nih teman-teman. Karena ini adalah tahapan yang begitu ketat, betul? Silakan mungkin Pak Budi mau cerita prosesnya dan kenapa ini jadi begitu penting. Betul Mbak Melisa, jadi proses penjualan sendiri tadi juga disampaikan oleh Mas Aryo Bayu ya, bahwa itu cukup diskusi-diskusi kita cukup hangat gitu, dan juga tahap penjuriannya sendiri juga tadi melalui beberapa tahapan dari mulai tim seleksi, kemudian ada asosiasi profesi sama juga, dan terakhir Dewan Juri Akhir. Mengapa begitu ketat sebenarnya agar karya yang terpilih itu benar-benar mendapatkan atau yang mendapatkan penghargaan itu tidak benar-benar bisa menjadi semacam benchmark ya, atau menjadi semacam capaian terbaik di dalam perfilman Indonesia terkini ya, paling untuk 1 tahun ini berdasarkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas, kemudian juga meritokrasi yang kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan untuk membaca itu. Dengan demikian kita berharap ke depannya peraih penghargaan FFI tahun ini bisa menginspirasi layaknya film-film yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan. Kira-kira itu. Dan pemilihan juri ini juga penting karena juri yang terpilih tadi yang media saksikan diharapkan mampu melakukan penilaian yang mencerminkan kemampuan mereka untuk membaca dan juga memberikan makna terhadap karya-karya terbaik yang ekosistem perfilman di Indonesia. Terima kasih Pak Budi, dan kita akan menyaksikan pilihan mereka hasil kerja mereka di malam anugerah FFI 2024 pada tanggal 20 November.